Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat 4, topik renungan kita hari ini adalah sengaja. Bacaan kita pada siang ini dapat Anda baca di Alkitab saudara yang terambil dari kitab Yohanes 11 ayat 33 sampai dengan ayat 44 berkata, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah, betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak, sehingga orang ini tidak mati? Maka masyghullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu, bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, bila Yesus sengaja bertindak tidak sesuai keinginan kita, dia hendak melakukan sesuatu yang lebih istimewa. Mari kita mulai renungan siang kita. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Sengaja, kata itu, pada umumnya, memberi kesan negatif. Sengaja,
biasanya merupakan tindakan menyebalkan. Contoh sengaja, saat berjalan si A menginjak kaki si B, sengaja, biasanya juga merupakan tindakan mengecewakan. Contoh sengaja, si A tidak menghadiri undangan pesta ulang tahun yang dikirimkan si B. Menarik, Yesus pernah melakukan tindakan dengan unsur kesengajaan. Sesudah didengarnya kabar bahwa Lazarus sakit, sengaja dia tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Padahal Maria dan Marta buru-buru mengirim kabar agar Yesus lekas mengetahui kondisi Lazarus. Awalnya, tindakan sengaja, Yesus menyebalkan hati 2 bersaudara tersebut. Kata mereka, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Kecewa hati mereka, lalu menangis meratapi saudara laki-laki yang sudah 4 hari mati. Selanjutnya, Yesus bertanya di mana Lazarus dibaringkan. Maka mereka pun membawa Yesus ke kubur Lazarus. Di situ Yesus meminta batu penutup kubur untuk diangkat. Sesudah batu itu diangkat, Yesus memanggil Lazarus keluar, dan Lazarus pun bangkit. Sebal dan kecewa pada akhirnya berubah menjadi rasa takjub, sebab mereka menyadari ada maksud di balik sengaja Yesus. Yesus bukan hendak menyembuhkan Lazarus dari penyakitnya, tapi membangkitkannya dari kematian. Selalu ada maksud di balik sengaja Yesus. Karena itu jangan pernah sebal atau kecewa kepadanya. Contoh, sengaja Yesus mengizinkan persoalan menimpa hidup kita karena Dia ingin membentuk kita menjadi pribadi yang tangguh. Sengaja Yesus tidak memberi apa yang kita minta karena Dia punya sesuatu yang lebih baik. Hidup walaupun sudah mati, Yohanes 11 ayat 25b berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Hidup walaupun sudah mati artinya bangkit dari kematian menuju kehidupan baru, yakni kehidupan surga yang kekal. Perkataan ini hendak membahas hidup setelah kematian yang merupakan sebuah misteri bagi manusia. Tidak ada seorang pun tahu bagaimana kehidupannya kelak setelah menghadapi kematian. Tidak ada seorang pun yang berani menjamin dan tidak ada seorang nabi pun yang berani mengatakan tahu keadaan setelah kematian selain Yesus Kristus. Dia berkata bahwa barang siapa percaya kepadanya akan hidup walaupun dia sudah meninggalkan dunia ini dan tidak akan mati selama-lamanya. Hal yang membuat setiap orang tidak tenang dalam hidupnya adalah ketika dia ragu mengenai keadaannya setelah menghadapi kematian. Itu sebabnya ada begitu banyak orang berusaha mencari tahu keadaan hidupnya setelah kematian, namun seringkali kepada orang yang salah. Tidak sepantasnya kita bertanya kepada dukun, tidak semestinya kita percaya kepada orang pintar, hanya kepada Yesus kita percaya yang daripada nyala keselamatan itu datang. Kita harus percaya kepada apa yang sudah dikatakannya, yaitu barang siapa percaya kepadanya, akan hidup walaupun ia sudah mati. Karena sesungguhnya dialah kebangkitan dan hidup itu. Datanglah kepada Yesus dan percayalah kepadanya. Istilah mati dalam Alkitab pengertian dasarnya adalah terpisah. Mati secara rohani berarti terpisah dari Allah yang hidup. Allah bukan sekedar pemberi hidup, tapi Allah adalah hidup itu sendiri. Sehingga manusia berdosa terpisah dari Allah, maka dia mengalami kematian secara rohani. Ini sumber dari kematian lainnya, yaitu kematian jasmani yang berarti tubuh terpisah dari jiwa, dan kematian kekal yang berarti terpisah dari Allah dan anugerahnya selama-lamanya. Ketika Tuhan datang kedua kali, Dia membangkitkan semua orang. Orang yang tidak percaya akan mengalami eternal existence, bereksistensi secara kekal, namun tidak menikmati hidup yang kekal, karena tidak ada persekutuan dengan Allah. Melihat definisi kematian itu, kita mengerti mengapa sadar atau tidak, semua manusia gelisah menghadapi kematian, karena tahu bahwa dia kehilangan hal-hal yang berharga. Kematian rohani berarti kehilangan relasi dengan Allah. Kematian jasmani berarti kehilangan relasi tubuh dengan jiwanya.
kematian kekal berarti kehilangan Allah dan seluruh anugerah-Nya yang masih bisa dinikmati di dunia ini. Di sisi lain, kita tidak punya kemampuan mempertahankan semua yang berharga itu. Maka kematian selalu menjadi teror yang menakutkan. Barang siapa percaya kepada Yesus, maka ia akan beroleh hidup. Apa maksudnya perkataan ini? Pertama, Yesus mau mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat atas hidup dan matinya manusia. Allah adalah kehidupan, maka terpisah dari Allah adalah kematian. Kalau kita bersekutu dengan Yesus, maka kita akan mendapat kehidupan. Tetapi jika kita terpisah dari Yesus, maka kita akan mengalami kematian. Kedua, Yesus mau mengatakan bahwa Dia adalah jawaban bagi pergumulan manusia ketika mereka berhadapan dengan misteri kematian. Yesus adalah pengharapan bagi orang percaya ketika harus berhadapan dengan kematian yang tidak bisa dihindari. Hati kita galau ketika berhadapan dengan kematian karena kematian merampas yang paling berharga dalam hidup kita. Tapi di sisi lain orang galau karena tidak jelas apa yang terjadi setelah kematian. Karena itu, teruslah mempercayai Yesus agar kita beroleh hidup yang kekal di surga. Tetap percaya pada Yesus. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah," tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat 40. Ketika ada seseorang yang tidak kita kenal datang kepada kita, dan mau meminjam uang, dan ia berjanji 1 bulan lagi akan mengembalikan uang kita, apa respons kita? Apakah kita percaya pada orang itu? Saya yakin, tidak mudah bagi kita untuk percaya pada orang tersebut. Beda, kalau yang datang kepada kita, orang yang sangat kita kenal atau bahkan dekat dengan kita lebih mudah percaya padanya. Kadar kepercayaan kita pada seseorang akan menentukan respons kita pada orang tersebut. Ketika Yesus akhirnya datang ke Betania, tempat tinggal Maria, Marta dan Lazarus. Lazarus telah mati dan sudah 4 hari dibaringkan di dalam kubur. Apa respons Marta dan Maria? Dengan nada yang sama, mereka mengungkapkan perasaannya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Apakah Marta dan Maria kecewa pada Yesus karena Yesus terlambat datang? Bukan, ini bukan nada kekecewaan Marta dan Maria terhadap Yesus yang terlambat datang. Ini justru menunjukkan kadar kepercayaan yang tebal terhadap Yesus. Jika Yesus ada di rumah mereka saat Lazarus sakit, Lazarus pasti akan sembuh. Itulah sebabnya, Marta tetap dapat berucap di hadapan Yesus, "Ya, Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah." Kalau Marta kecewa pada Yesus, mulutnya tak akan sanggup mengucapkan pengakuan semacam itu. Jadi sampai di sini, kita mengetahui kadar kepercayaan Marta dan Maria tetap besar kepada Yesus dan bahkan tidak berubah dalam suasana duka cita yang mereka alami. Mereka adalah orang-orang yang tetap percaya pada Yesus apapun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Peristiwa baik maupun peristiwa buruk. Duka cita bahkan tidak membuat kadar percaya kepada Yesus menjadi berkurang. Relasi mereka yang mendalam dengan Yesus bahkan tidak membuat mereka memaksa Yesus melakukan hal-hal yang tidak lazim agar mereka bisa terbebas dari duka cita yang mereka alami. Dalam kisah ini, terlihat Marta dan Maria tidak meminta dan menuntut Yesus membangkitkan Lazarus yang mati. Yesus membangkitkan Lazarus atas kehendaknya, bukan karena permintaan Marta dan Maria. Pesan kisah Yesus membangkitkan Lazarus sangat jelas. Allah sendiri menolong umatnya dengan kasih-Nya. Yesus terlibat dalam pergumulan dan krisis yang dihadapi oleh umatnya. Yesus berempati dengan penderitaan, duka cita, kekhawatiran, dan ketakutan umatnya. Jadi, jangan biarkan pengalaman penderitaan, duka cita, kekhawatiran, dan ketakutan yang kita alami membuat kadar percaya kita berkurang kepada Yesus. Amin. Apa artinya mengerang dalam roh?
Salah satu pengalaman yang paling menyayat hati dalam kehidupan Yesus Kristus adalah kematian sahabatnya, Lazarus. Kitab suci mengatakan bahwa, ketika Yesus melihat saudara perempuan Lazarus, Maria, dan orang-orang di sekitarnya menangis dalam kesedihan, dia mengerang dalam roh dan merasa terganggu. Beberapa penerjemah Alkitab menerjemahkan frasa mengerang dalam roh sebagai sangat tergerak dalam roh. Dalam bahasa aslinya, terminologi tersebut menunjukkan bahwa Tuhan mengalami respons emosional yang begitu dalam sehingga dia dengan paksa menahan dirinya. Terjemahan Hidup Baru mengatakan, kemarahan yang dalam meluap di dalam dirinya, dan dia sangat terganggu. Beberapa saat kemudian, Yesus menangis. Kata Yunani untuk merintih dalam roh dipakai di 4 tempat lain dalam Perjanjian Baru, setiap kali di dalam Yesus. Kata ini mengungkapkan kemarahan dan kegeraman. Para penafsir Alkitab berpendapat bahwa gejolak emosi Kristus yang dalam merupakan reaksi terhadap dosa dan kematian, yang telah membangkitkan kesedihan dalam diri Maria, Marta, dan teman-teman Lazarus. Istilah Yunani yang diterjemahkan sebagai gelisah menekankan kegelisahan, mungkin berkonsentrasi pada sakit hati Tuhan ketika melihat kesedihan para saudari itu. Rujukan kepada roh di sini dalam Yohanes 11 ayat 33 tidak menunjukkan Roh Kudus tetapi batin Tuhan. Yesus mengerang dalam rohnya, berjuang untuk menahan semua pergolakan emosi di dalam. Tetapi, ketika ia berdiri di depan makam, ia tidak dapat lagi menahan diri, dan ia menangis. Yohanes menggunakan satu kata untuk mendefinisikan tangisan Tuhan dan kata yang berbeda untuk menggambarkan tangisan Maria dan orang-orang Yahudi lainnya di Betania. Yesus tahu Lazarus akan segera dibangkitkan dari kematian dan, pada akhirnya, menghabiskan kekekalan bersamanya di surga. Orang-orang berduka atas kehilangan Lazarus, tetapi kesedihan Yesus meluap karena alasan yang berbeda. Menyingkapkan kemanusiaannya, Yesus menangis dengan belas kasihan dan empati yang dalam bagi mereka yang terluka. Gembala kita yang baik dan penuh kasih berdiri bersama kita dalam kesakitan dan kelemahan kita. Dia datang bersama kita dalam kesedihan kita. Maria, Marta, dan Lazarus termasuk di antara teman-teman terdekat Yesus. Dia telah menikmati persekutuan yang erat dengan mereka, bersukacita bersama mereka, dan dalam kesedihan mereka dia akan meneteskan air mata bersama mereka. Namun, Yesus mengerang dalam hatinya, bergolak karena emosi, karena alasan kedua, seperti yang disebutkan di atas. Ia berduka atas kutukan dosa, penyakit, dan kematian yang telah menimbulkan kekacauan dan kesedihan atas umat manusia di dunia yang telah jatuh ini. Saat Yesus bersiap untuk membangkitkan sahabatnya, Lazarus, dari kematian, kesedihannya atas kebutaan rohani dan ketidakpercayaan orang-orang semakin meningkat. Ia frustrasi melihat kelemahan iman mereka yang baru akan percaya kepadanya setelah melihatnya melakukan mukjizat yang luar biasa. Yesus, pribadi yang selalu melakukan dan mengatakan apa yang menyenangkan Bapanya, berduka melihat sikap memberontak orang-orang yang tidak tunduk kepada kehendak Bapa seperti yang telah ia lakukan. Ketika Lazarus dibangkitkan dari kubur, banyak orang percaya kepada Yesus. Namun, sayangnya, beberapa orang tidak percaya. Sebaliknya, mereka pergi kepada orang Farisi dan melaporkan apa yang telah Yesus lakukan. Yesus kemungkinan besar sangat merintih dalam hatinya untuk para informan yang berhati keras ini. Mereka telah begitu dekat dengan kerajaan surga, namun, karena hati mereka yang gelap, mereka gagal melihat kebenaran dan menerima kasih karunia keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia,
Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.